Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, kita telah melaksanakan ibadah puasa. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang pertama-tama yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita berilmu sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Ilmu adalah di atas segala-galanya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan dibatalkan, tidak diterima oleh Allah gara-gara kita tidak punya ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara mengenai masalah ketauhidan, berbicara mengenai masalah keesaannya, Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan akalmu, ketahuilah dengan pemahamanmu, ketahuilah dengan pikiranmu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini artinya bahwa apabila Allah mengatakan, kita mengajak kita untuk berilmu tentang keesaannya, tentang keimanan, bagaimana kira-kira kalau itu berbicara mengenai masalah akhlak, mengenai masalah syariatnya, maka semuanya harus berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Maka yang pertama-tama yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yaitu mengenai masalah ikhlas dalam berpuasa. Inilah ilmu yang pertama-tama yang harus kita tuntut. Kenapa kita harus dimulai dengan ikhlas setiap kali kita mau berbuat amal saleh, khususnya namanya puasa? Karena yang namanya ikhlas itu artinya adalah kenapa saya melaksanakan ibadah ini, apa tujuannya, apa targetnya, dan bagaimana caranya. Nah, kalau kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka itu namanya ikhlas. Saya melaksanakan ibadah ini karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita artikan apa itu ikhlas, apa itu niat, karena niat dan ikhlas sama pengertiannya, yaitu azmun qalbiyun li fi'li ibadati muayyana litaqarrubi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah keinginan yang kuat yang muncul dalam hati untuk melaksanakan ibadah tertentu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di situ ada muncul keinginan yang kuat dalam diri kita. Kenapa ada yang muncul yang kuat dalam diri kita? Karena kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa saya berpuasa? Apa tujuan saya berpuasa? Apa target yang ingin saya capai dalam berpuasa? Dan bagaimana caranya saya berpuasa? Nah, kalau sudah kita dapatkan itu, akan muncul dengan sendirinya, yaitu keinginan yang kuat, yaitu azmun qalbi. Nah, di dalam berpuasa tidak boleh kita karang-karang sendiri. Harus berdasarkan yang dicontohkan, berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah bagaimana cara kita berpuasa. Makanya dikatakan li fi'li ibadati muayyana, yaitu ibadat tertentu yang dicontohkan Rasulullah. Jadi barang siapa yang berpuasa tidak sesuai dengan syariat dari Nabi, maka ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa targetnya? Targetnya adalah untuk mencapai ridha Allah, mencapai rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya yang namanya ilmu pengetahuan sebelum kita mengamalkan yang namanya ibadah-ibadah dalam Islam, khususnya namanya puasa. Nah, kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah agar supaya kamu sehat. Artinya sehat jiwa kita, sehat badan kita, sehat ekonomi kita. Itulah hebatnya puasa. Bagaimana tidak sehat badan kita 11 bulan lamanya? Kita makan terus, kita istirahatkan sekarang di bulan Ramadan. Insya Allah badan kita akan sehat, badan kita akan turun, semuanya akan turun, akan seimbang kembali. Kemudian sehat jiwa kita. Bagaimana tidak sehat jiwa kita? Kenapa? Karena kita nastasyur bi muraqabatillah. Kita merasa dilihat, dikontrol oleh Allah setiap gerakan dan perbuatan kita di bulan Ramadan. Kenapa saya tidak makan, tidak minum, tidak ada melihat saya ketika di siang hari Ramadan? Karena saya merasa dilihat oleh Allah. Bukankah itu adalah bentuk mensucikan diri? Saya tidak akan pernah menggibah saudara saya tidak akan menyakiti saudara saya. Kenapa? Karena saya dilihat oleh Allah. Ketika ada yang ingin memukul saya umpamanya, saya akan mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Kenapa? Karena saya dilihat oleh Allah, saya tidak akan melawan. Nah,
Kemudian sehat ekonomi kita. Di dalam berpuasa namanya tidak makan di siang hari, berarti ekonomi kita akan seimbang kembali, tidak banyak kita belanjakan. Kenapa? Kita hanya makan di malam hari. Maka sehatlah ekonomi kita. Tapi kenyataannya luar biasa di masyarakat muslim, mereka di malam hari balas dendam, akhirnya semuanya dimakan dan pengeluarannya melebihi target daripada di luar Ramadan. Saya kira demikian, begitu pentingnya namanya ilmu pengetahuan sebelum kita mengamalkan menjadi sebuah kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.